Setelah chapter kemarin, aksi Kenjaku yang sedang mencari player inkarnasi untuk dimusnahkannya di akhir manga chapter 239 kemarin, kemudian tiba-tiba Takaba pun langsung datang menemuinya. Dan pada kesempatan kali ini, manga Jujutsu Kaisen masih melanjutkan chapter sebelumnya. Dan manga Jujutsu Kaisen 240 ini masih berfokus pada pertarungan Kenjaku dan Takaba. Dan berikut kita akan membahas spoiler manga Jujutsu Kaisen chapter 240 yang berjudul Stupid Survivor Survive, yaitu pertarungan lawak antara Kenjaku dengan penyihir komedi Takaba. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Awal chapter kali ini dimulai dengan flashback di mana para anggota penyihir Jujutsu dan Angel atau Hana mengadakan rapat untuk membahas tentang penyerangan mendadak kepada Kenjaku sebelum pertarungan di Shinjuku antara Gojo dan Sukuna berakhir. Di sini Angel merekomendasikan para penyihir Jujutsu untuk menyergap Kenjaku sebelum pertarungan Gojo dan The Fallen atau Sukuna berakhir. Karena walaupun pihak penyihir Jujutsu menang melawan The Fallen atau Sukuna, semua itu tidak akan ada artinya jika Kenjaku berhasil menyelesaikan tujuannya untuk menyatukan rakyat Jepang dengan Tengen. Tapi menurut Hakari dan Yuta, karena peraturan untuk mengakhiri Cooling Game adalah menghabisi seluruh playernya, maka menurut mereka para penyihir tidak perlu khawatir akan tujuan Kenjaku yang akan terselesaikan itu. Karena Yuta dan Hakari adalah pemain Cooling Game dan juga pertarungan Sukuna Gojo masih berjalan, maka Kenjaku tetap tidak akan bisa menyelesaikan tujuannya dengan cepat. Lalu Angel pun bertanya bagaimana jika Kenjaku menyerang para penyihir saat Gojo kalah. Hakari mengaku dia tak ingin hal itu terjadi karena mereka akan kewalahan melawan Sukuna. Lalu Angel menambahkan bahwa jika sekalipun Kenjaku tidak mengganggu para penyihir dan Gojo kalah serta meraih kemenangan tipis dari Sukuna, maka mereka akan tetap harus melawan Kenjaku dan akan sulit untuk melawannya setelah itu jika para penyihir tidak sesegera mungkin mengalahkan Kenjaku. Dan di sini Hakari pun menjelaskan bahwa yang dimaksud Angel adalah tentang kemungkinan apa yang akan para penyihir Jujutsu lakukan terhadap Sukuna jika terjadi sesuatu pada seluruh penyihir. Mendengar hal itu, Kusakabe mengatakan bahwa jika tujuan Angel untuk menyerang Kenjaku dengan satu unit penyihir secara mengejutkan, maka Kusakabe menyarankan bahwa mereka bisa mengirim Maki untuk melawan Kenjaku. Tapi jika begitu, tidak akan masuk akal jika mereka harus membagi kekuatan sebelum melawan Sukuna. Bahkan Meme pun mengatakan kalau dirinya menyerah jika dirinya dikirim untuk melawan Kenjaku karena dia pernah kabur darinya. Namun tiba-tiba Angel menyarankan agar mereka mengirim Takaba untuk mengatasi Kenjaku. Mendengar ide tersebut, mereka pada bingung karena yang akan dikirim untuk melawan Kenjaku adalah si Takaba, player Cooling Game yang aneh. Dan walaupun rencana ini akan menyebabkan efek negatif pada tekniknya, di sini Angel langsung meminta kepada semuanya untuk jangan katakan yang Angel ingin sampaikan kepada siapapun tentang teknik si Takaba, bahkan ke Takaba sendiri. Dan saat Angel akan menjelaskan tekniknya, scene pun langsung berganti ke pertarungan Kenjaku dan Takaba. Chapter ini memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Kenjaku versus Takaba Fumihiko. Di sini, saat Takaba diserang dengan teknik kutukan kelabang oleh Kenjaku, dia pun melawak kalau dirinya adalah kartun sehingga serangan kelabang Kenjaku tidak memberikan luka sama sekali. Lalu setelah Kenjaku gagal menyerang Takaba dengan kelabangnya, sambil melawak Takaba pun meledek Kenjaku dengan lawakan bahasa Inggrisnya sambil menggunakan buku panduan teks kecil bahasa Inggrisnya. Takaba melawak kalau dirinya tidak akan bisa dikalahkan oleh bocah berambut panjang. Mendengar hal itu, tiba-tiba Kenjaku langsung mengenakan kain tutup kepala bendera Amerika sambil menggunakan kacamata. Sehingga hal itu membuat Kenjaku terkejut. Lalu karena sudah terkena teknik Takaba dan mulai memahami tekniknya, Kenjaku mulai merasa dan menyadari bahwa teknik dari Takaba ini kemungkinan besar adalah menciptakan fenomena, yaitu sebuah sulap dan realisasi imajinasinya. Dan Kenjaku juga merasa kalau kasus terburuknya dalam mengalahkannya adalah pengalaman dari ribuan tahun pengetahuan sihirnya menjadi tidak mempan kepada Takaba. Tapi walaupun teknik Takaba terlihat kuat, Kenjaku yakin kalau semua teknik pasti akan ada kelemahannya.
Dan pada saat itu, setelah Kenjaku melepas atribut ciptaan Takaba, yaitu penutup kepala dan kacamata, di sini Kenjaku pun bertanya siapa sebenarnya Takaba. Kemudian, dengan bangganya, Takaba menjelaskan dirinya tentang dirinya yang seorang komedian yang berhasil lulus dari acara komedi walaupun akhirnya gagal. Sehingga mereka pun berdebat tentang perusahaan komedi Takaba dengan kegagalannya dan membuat Kenjaku terus meledeknya. Kemudian setelah beberapa saat, Kenjaku menyadari kalau tiba-tiba dia merasa aneh karena dirinya merasa mulai memahami satu sama lain lebih dari yang dikira tentang hal-hal berkaitan komedi. Di sisi lain, Takaba yang tidak tahu kalau tekniknya sedang aktif pada Kenjaku juga mengira kalau Kenjaku memang benar-benar menyukai komedi. Dan setelah itu, pembicaraan mereka pun kembali normal. Di sini, Takaba mulai menanyakan aksi Kenjaku yang menciptakan Culling Game dan membuat orang-orang saling membunuh serta menggabungkan manusia untuk membuat monster. Kenjaku pun menjawab dengan simpel kalau ini semua dia lakukan hanya untuk keseruannya saja mungkin. Karena itu, Takaba mengira dan bertanya padanya, jadi jika ada yang lebih seru, maka Kenjaku tidak akan melakukan semua kejahatan ini. Kenjaku pun menjawabnya, kalau itu mungkin saja. Lalu Takaba pun kembali melawak dengan meledeknya kalau semua itu tertulis di wajahnya dengan tulisan, "Buat aku tertawa." Mendengar lawakan tersebut, Kenjaku langsung memeriksa wajahnya dengan cermin. Saat mengetahuinya, Kenjaku langsung terkejut serta merasa kesal karena tulisannya benar-benar muncul di wajahnya. Setelah itu, Takaba dengan wajah seriusnya, dia berkata kalau dirinya tidak akan menggunakan lelucon seperti itu lagi. Melihat keseriusan Takaba, Kenjaku pun langsung terlihat bersiaga untuk menghadapi serangannya. Tapi ternyata Takaba langsung melawak lagi dengan mengatakan, "Jangan khawatir," kepada Kenjaku dengan lawakan kalimat yang diplesetkan dengan kata wifi dalam bahasa Jepang. Melihat hal itu, Kenjaku pun merasa lega dan lelah dengan kelakuan aneh Takaba. Setelah mendengar lawakan itu, Kenjaku pun merasa paham dengan lawakan yang dimaksud Takaba yang berkaitan dengan coffee shop yang memiliki wifi lemot. Tapi Takaba yang mengira kalau Kenjaku mengetahui dan mengerti leluconnya, tiba-tiba dirinya langsung terkejut karena Kenjaku berkata kalau dirinya juga seorang komedian profesional, sehingga hal itu membuat Takaba terdiam. Dan kemudian Kenjaku pun mengkomentari lawakan kalimat "jangan khawatir" yang diplesetkan kata wifi dari Takaba tersebut, yang membuat Takaba mendengarnya merasa tertekan. Dan kemudian scene pun tiba-tiba langsung berubah menjadi tempat audisi komedi, sehingga membuat Takaba bingung sendiri. Dan Kenjaku pun memerankan juri komedinya. Di sini, saat menjadi juri komedinya Takaba, Kenjaku pun mengomentari lawakannya serta menyindirnya. Tapi setelah mengomentari lawakan Takaba sehingga membuat kepercayaan diri Takaba berkurang sebagai komedian, scene pun langsung kembali di pertarungan. Dan di sini Kenjaku langsung memukul perut Takaba dengan sikunya sambil mengucapkan terima kasih, hingga membuat Takaba terpental jauh ke arah pepohonan hutan. Dan Kenjaku merasa kalau mungkin kondisi untuk mengaktifkan teknik Takaba adalah kepercayaan dirinya dan keyakinan dari si Takaba sendiri. Lalu saat Kenjaku menghampirinya, ternyata di sini Takaba masih belum terlihat terluka parah akibat serangan Kenjaku. Dan juga karena komentar Kenjaku tentang lawakannya yang kurang lucu, Takaba merasa walaupun Kenjaku adalah seorang komedian amatir yang belum pernah ke atas panggung dan sekalipun dirinya tidak membuatnya tertawa, itu tidak masalah jika orang lain masih bisa tertawa. Kemudian Takaba langsung mengajak Kenjaku bertarung dengan lawakan mereka, yaitu beradu wajah konyol dengan aturan dia yang tertawa, dia yang kalah. Dan saat mereka berdua beradu wajah konyolnya, di sini Takaba yang tidak kuat menahan kekonyolan wajah Kenjaku, dia pun tertawa sambil menahannya. Sehingga Kenjaku langsung memukul Takaba dengan gaya komedinya. Setelah tersungkur akibat pukulan Kenjaku, walaupun tidak terluka parah, Takaba sambil merasa putus asa dan tidak percaya diri. Dia merasa kalau Kenjaku yang dianggapnya komedian amatir itu lebih lucu daripada dirinya. Dan Takaba terus merenung sambil tersungkur tentang kehebatan Kenjaku dari penampilan tampannya dan jahitan di dahinya yang bisa membuatnya itu lucu. Tapi tak hanya di situ saja, Takaba pun kemudian mulai berusaha membangkitkan kepercayaan dirinya lagi bahwa dirinya itu lucu. Namun saat akan bangkit dengan kepercayaan dirinya, tiba-tiba Takaba langsung terdiam saat melihat mayat Hazenoki di hadapannya dan mulai kembali kehilangan kepercayaan dirinya lagi kepada komedinya dan mulai merasa khawatir pada dirinya.
Bahkan saat Kenjaku menghampirinya sambil menyuruh Takaba untuk tertawa, Takaba hanya terdiam dengan kekhawatirannya dan merasa kalau dia tidak bisa tertawa. Dan kemudian Takaba langsung mengingat saat partner komedinya menganggap kalau Takaba itu tidak lucu. Karena jika sang komedinya tidak bisa tertawa, maka tidak mungkin orang lain akan tertawa. Dan chapter pun berakhir. Dan demikian adalah pembahasan mengenai spoiler manga Jujutsu Kaisen chapter 240 yang berjudul Stupid Survivor Survive. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.